Kalau sudah al-fikrah, nanti kita akan tahap keempat menemukan basiroh. Basiroh itu cahaya Allah yang dipancarkan dalam hati kita sehingga kita sadar hakikat. Ini basiroh. Setelah kita melakukan fikrah, kemudian Allah ridho pada kita, akan menganugerahkan basiroh. Basiroh itu berarti terbuka benar mata kita oleh hakikat yang sejati dalam hidup ini. Kata beliau begini, tugas ia karena butuh dibebankan kepada hati terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada anggota tubuh. Jika ingin tugas ini diabaikan, jika tugas-tugas ini diabaikan, maka yang muncul adalah kebalikannya. Maksudnya apa? Kita itu kan dapat amanat ibadah tadi ya. Mungkin ada sholatnya, ada puasanya, ada baik pada orang lain, dan lain sebagainya. Ini kan ibadah itu ada lahiriahnya. Tapi sebelum menjalankan aspek lahiriahnya, ayo kita bereskan batin kita dulu. Ini sering saya jelaskan ya, batin ini, hati ini wadahnya. Wadahnya ilmu, wadahnya amal, itu kan diri kita ini. Maka wadahnya harus beres dulu. Kalau wadahnya tidak beres, isinya bisa kacau. Gelas ini minuman misalnya, kan harus beres dulu. Tidak boleh bocor, tidak boleh kotor, tidak boleh ada racunnya. Baru kalian boleh minum. Baik, jadi wadah penting. Sebaik apapun isi, kalau wadahnya tidak memadai, ya manfaatnya jadi jauh berkurang. Ibadahmu luar biasa, tapi hatimu rusak. Misalnya hatimu sombong, maka ibadah itu hanya jadi alatmu untuk menyombongkan diri. Hatimu berisi penyakit namanya riak, pamer, maka ibadahmu hanya akan jadi jalanmu untuk pamer pada orang lain. Maka bereskan dulu hati. Nah, ini yang dibahas di Madarijus Salikin. Hatinya beres dulu, ibadah jalan. Ia karena butuh dibebankan kepada hati terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada anggota tubuh. Yuk kita lihat sekarang apa sih yang dibebankan pada hati. Beliau menjelaskan yang wajib-wajib dulu. Nah, kalau yang wajib-wajib ada 9 hal yang harus kita hidupkan. Yang pertama, ikhlas. Berarti apa? Ibadah diawali harus dengan ikhlas. Jadi ikhlas tidak di akhir ya, di awal. Ikhlas itu berarti niat dan tujuannya karena Allah saja. Jadi itu ikhlas. Ini membereskan wadah tadi. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu berarti setelah nanti ikhtiar kita jalankan, hasilnya apa kita pasrahkan pada Allah, itu tawakal. Orang ketika tawakalnya kurang, biasanya setelah melakukan sesuatu, menuntut hasil sesuai yang dia inginkan. Kalau tidak terjadi sesuai yang dia inginkan, dia kecewa, dia marah, dia putus asa. Ini berarti tawakalnya kurang. Orang tawakal itu setelah ikhtiar maksimal, hasilnya apapun dia pasrahkan pada Allah, dia siap menerimanya. Jadi tawakal di akhir ya, jangan di awal. Jadi kalian misalnya, kamu besok ujian kok sekarang tidak belajar, saya tawakal saja Pak. Belum ada ikhtiarnya kok tawakal. Oke, kemudian yang ketiga, cinta. Cinta ini dekat sekali dengan ikhlas. Kalau kita ingin bisa ikhlas, melakukan apa saja karena Allah tanpa pamrih yang lain, hubungan kita dengan Allah jenisnya harus cinta. Sebagaimana kalau kita jatuh cinta, itu kan perhatian kita sepenuhnya pada yang kita cintai. Kita tidak mikir diri kita lagi. Aku kayak gimana tidak masalah, yang penting yang aku cintai ridho, rela, tetap senang padaku, tidak ngamuk, tidak murka padaku. Itu cinta. Nah, ibadah kita ketika dituntut ikhlas, berarti hubungan kita dengan Allah tentunya kualitasnya harus kualitas cinta, mahabbah. Tanpa ada mahabbah sulit untuk kita masuk ke ikhlas.
Ada lagi yang keempat, sabar. Sabar itu, sabar mengikuti proses yang harus dijalankan, juga sabar menanggung kalau ada halangan, rintangan, musibah yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya. Ini namanya sabar. Kadang-kadang kita membayangkan, wah kalau saya jadi orang soleh, kalau saya ibadah mesti hasilnya begini, begitu, luar biasa, dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti bayangan, yo sabar. Kita ingin cepat sekali jadi pola. Kalau teman-teman dengerin kajian-kajian tentang para wali yang dapat karomah ini, karomah itu kan membayangkan, wah saya pengen belajar tasawuf Pak, biar bisa jalan di atas air, biar bisa terbang. Pikiranmu kan ke situ. Biar saya kalau berdoa ngomong apa saja langsung turutan, langsung jadi. Jadi kalau ada teman-teman usil ke saya, tinggal saya kutuk jadi apa. Ya, kita ingin cepat, ingin shortcut sampai ke sana. Kita lupa bahwa ya mereka semua, para aulia, para ulama sehebat itu pasti ada proses panjang yang mereka jalani. Dan itu butuh kualifikasi sabar. Baik, nanti mungkin kita kutip sedikit pandangan beliau tentang sabar. Kemudian pasrah. Pasrah itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Jadi taslim. Kemudian takut dan berharap. Khauf dan roja. Takut yang saya lakukan masih kurang. Takut masih kurang ikhlas. Takut masih belum mengerahkan segala daya. Takut Allah tidak berkenan. Takut Allah murka. Ini membuat kita hati-hati. Tapi juga tidak bablas takut terus. Dibatasi oleh harapan. Insya Allah, Allah itu maha pengampun kok. Allah itu maha penyayang kok. Allah itu memaklumi kalau ada sedikit-sedikit kurang ke kita. Kita semua nanti akan diampuni oleh Allah. Kita semua ini namanya masih ada harapan. Jadi ini dua-duanya harus saling berangkai. Kalau hidup kita isinya takut saja, ya puncaknya kita mesti akan putus asa. Tapi kalau isinya harapan saja, tidak ada takutnya, kemungkinan kita sembrono, tidak hati-hati. Maka dua-duanya harus ada, saling membatasi. Kemudian menurut Ibnu Qayyim yang ke-8 adalah pembenaran, tasdik, ngakui ya, yang saya lakukan ini, ibadah ini memang benar. Ini pembenaran nanti berhubungan dengan kemantapan hati. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak yakin, tidak mantap benarnya, pasti setengah-setengah. Maka wadahnya ibadah kita, hati kita harus membenarkan apa yang kita lakukan itu. Kalau kita masih meragukan, ya mungkin saja sih masih kita jalankan, tapi pasti tidak maksimal. Jadi pembenaran jadi kewajiban hati kita. Dan yang ke-9, niat. Niat itu berhubungan dengan kesungguhan. Makanya kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu asal-asalan kan orang menyebutnya, kamu tidak niat sih. Kurang mantap, kurang sungguh-sungguh. Maka apa saja, ayo kita awali dengan niat. Kalian berangkat ke sini, mungkin yang rajin tiap Rebu ke sini itu ya kayak otomatis saja. Jadi tadi sebenarnya saya tidak niat ngaji loh, Pak. Kok tiba-tiba di sini saking biasanya mungkin. Nah, itu kan nilainya kurang dengan orang yang memang niat ke sini, nawa itu ingin belajar. Maka niat jadi kewajiban hati. Karena melakukan sesuatu yang tidak niat, itu nilainya tidak ada. Kamu bantu orang. Wah, terima kasih kamu sudah bantu saya. Enggak kok, saya enggak niat kok. Itu kan beda. Enggak niat itu kan nilainya jatuh sudah. Niat saya bukan itu kok. Misalnya, kamu kok menyakiti aku. Loh, saya niatnya enggak menyakiti. Kamu saja tersakiti sih. Itu kan sudah berbeda tanggapannya. Jadi niat jadi kuncinya amal. Kadang-kadang amalnya baik tapi niatnya keliru, rusak amalnya. Saya tak rajin tahajud biar orang-orang tahu bahwa saya ini soleh loh sebenarnya misalnya. Itu niatnya betul sudah. Ya niatnya tetap nanti arahnya ke Allah saja. Baik, ini kewajiban hati. Kalau ini keharamannya, kondisi hati yang dilarang. Ini tadi yang kita sebut hati yang kotor, hati yang rusak. Kalau ibadah kita, kebaikan kita, wadahnya seperti ini, akan merusak nilainya. Yang pertama, takabur, sombong. Jadi merasa, ternyata saya hebat juga ya. Temanku masih bolong-bolong sholatnya. Saya sudah lengkap ini. Sudah sejak 3 tahun yang lalu saya lengkap.
Sekarang umur berapa? 45. Oh berarti 42 tahun sholatnya tidak lengkap. Itu pun merasa besar, merasa ayo jangan takabur. Karena sebaik apapun kita berhasil mencapai titik keutamaan yang manapun dalam hidup kita, itu sebenarnya kan anugerahnya Allah saja. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan sampai ke sana. Sering saya bilang manusia itu paling tidak cocok dengan kesombongan. Jadi ibaratnya komputer itu kalau diinstal program kesombongan itu dia akan crash. Kamu juga tidak nyaman dekat orang-orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Makanya kalau kamu dekat ada teman kok sombongnya luar biasa, itu kan kamu dekat saja kan rasanya mules perutmu. Yes, konco. Pingin minggir saja saya. Tidak dekat-dekat. Nah yang kedua riya, pamer. Pamer berarti kalian melakukan kebaikan apapun termasuk ibadah tidak karena Allah tapi karena orang lain. Cirinya pamer itu kalau banyak orang sangat baik, kalau tidak ada orang kualitasnya berkurang banyak. Wah, kalau mau ke masjid karena tahu banyak orang, wow, pakai jubah, pakai sorban, pakai itu. Tapi begitu di kamar kos sendirian, alah cuma pakai celana pendek bawah lutut pakai terus. Ini berarti yang tadi ke masjid yang begitu itu hanya pamer saja. Kalau banyak orang kelihatan mantap sekali, kalau tidak ada orang asal-asalan. Ini cirinya orang riya. Yang ketiga dan keempat ini sebenarnya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama, banyak orang tambah semangat, orang sedikit dia asal-asalan, dipuji orang tambah semangat, kalau dicela orang terus jadi tidak semangat. Ini cirinya orang riya. Begitu yang komen banyak, wah yang komen banyak ini besok tak tambahi lagi ya konten kayak gini sebanyak mungkin ya. Itu kemungkinan ya memang niatnya pamer. Begitu tidak ada yang komen, wah kok tidak ada yang komen sudah seminggu. Yang komen cuma 2. Ini mesti teman kos ini. Padahal teman kosnya 5. Berarti yang 3 juga tidak nge-like gitu. Terus kamu tidak pingin lagi melakukan itu, padahal itu kebaikan. Nah ini berarti kamu riya motifnya. Motifnya manusia. Jadi riya itu melakukan apapun motifnya manusia. Itu kenapa kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, kalau ada orang meninggalkan ibadah karena khawatir dianggap riya, itu riya. Kamu misalnya nginep di rumahnya temanmu, kamu biasanya sholat malam sih. Tapi di rumah teman, mau sholat malam nanti saya dianggap anak soleh, tidak usah lah. Malam ini libur sholat malamnya. Itu riya kata saya Al-Qurhi. Kenapa? Kamu meninggalkan sholat karena manusia. Jadi berarti sholat malammu itu tidak karena Allah, masih karena manusia. Jadi melakukan amal ibadah yang karena manusia, ini kan niatmu menghindari riya. Menghindari riya itu kan amal baik. Tapi bukan karena Allah, karena khawatir komentarnya temanmu. Itu juga riya. Jadi memang fokusnya pada tidak karena Allahnya. Ujub juga begitu. Ujub itu merasa diri besar. Jadi merasa diri. Kalau ada orang muji-muji dia, wah, sopo, aku ya itu ujub sudah. Kalau ndak aku ndak beres ini. Kalau ndak ada saya, siapa yang bisa kayak gini? Itu ujub sudah. Putus asa. Hati yang putus asa mesti sulit beribadah secara dalam. Kemudian kebalikannya khauf, yaitu merasa aman dari murka Allah. Tenang saja, ini dosa kecil, diampuni, wudu saja rontok kok ini. Ini kan kita sering digituin. Jadi nekat, kalau bahasa Jawa ini jarak itu nekat, sembrono. Iya memang manusia itu kadang-kadang khilaf, terjatuh dalam dosa, tapi jangan secara sengaja dengan mengandalkan nanti pasti diampuni oleh Allah. Jangan-jangan itu yang membuat Allah murka. Jadi makanya ada gium itu tidak ada dosa yang besar asal ditobati dan tidak ada dosa kecil kalau itu diulang-ulang terus. Jangan merasa aman dari murkanya Allah. Kita tidak tahu. Meskipun mungkin teman-teman sekarang kondisinya safe, selamat, aman. Pak saya beriman, saya tidak neko-neko. Karena Allah itu kalau membalik hati 1 detik selesai. Oke, terus dengki dan iri. Dengki itu ingin orang lain hancur. Iri itu tidak senang dengan kesuksesannya orang lain. Ingin kesuksesan itu batal saja. Nah ini iri. Dengki dan iri membuat ibadah terkotori. Kemudian suka.
kekejian menyebar. Jadi maksudnya apa? Senang menyebarkan yang jelek-jelek. Kalau hari ini kan banyak itu kan yang suka apa? Share, like, and comment itu kan kerjaanmu tiap hari. Coba hati-hati, siapa tahu ini sesuatu yang buruk. Karena kita tidak tahu konteksnya orang yang baca kita itu siapa, apa, dan bagaimana. Karena kalau itu keburukan, ya jatuhnya sana sunnatan sayyi'atan. Jadi mencontohkan kebiasaan yang buruk. Ya dosanya setiap kali diulang dilakukan oleh orang lain, kita ikut berdosa. Makanya hati-hati benar kalau nge-share tentang apapun. Kadang-kadang kebenaran itu sifatnya kontekstual. Dalam situasi ini itu benar, tapi begitu ganti situasi, masuk ke teman kita dengan situasi khusus, ini bisa meleset, bisa ndak pas. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita yang menyebarkan kekejian. Lalai, lupa, khilaf. Itu hidup yang tidak fokus, sering lalai. Cuma nyekrol TikTok bisa 3-4 jam ndak pindah-pindah, itu lalai namanya. Eman-eman waktunya. Dan yang ke-10, munafik. Munafik itu bolak-baliknya hati, beda-beda antara yang dilakukan, yang dipikirkan saling kontradiksi. Ini munafik. Baik, kita semoga tidak punya 10 ini karena ini merusak penghambaan kita kepada Allah. Kita lanjutkan. Sekarang manifestasinya. Manifestasi itu perwujudannya. Bagaimana sih kemudian menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini awal perjalanan ya, karena rutenya sebanyak tadi yang saya baca. Awal perjalanan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah yaqdhah. Al-yaqdhah. Yaqdhah itu artinya bangun. Dulu kita pernah belajar novelnya Ibnu Tufel yang judulnya Hai bin Yaqdhan. Orang hidup, anaknya orang yang bangun. Jadi bangun itu tersadarkan, tercerahkan, itu yaqdhah. Jadi terbuka matanya. Yang benar ini, ternyata saya harus melakukan ini namanya yaqdhah. Mungkin banyak di antara kita yang sudah belajar puluhan tahun tapi belum bangun. Jadi ini masih hai tapi belum yaqdhah. Belum bangun. Buktinya apa? Kebaikan di kepala kita, referensinya banyak sekali, sementara yang kita jalankan minimal sekali. Ini berarti kita belum sadar. Mbok ini saya ngomong sudah 1 jam lebih seperti ini, itu mungkin nanti yang efektif dijalankan bisa saja 0,01%-nya. Sisanya ya tidak tahu kemana. Ini namanya kita belum tersadarkan. Belum yaqdhah, belum bangun. Jadi banyak di antara kita yang masih tidur, masih main-main di mimpinya, belum bangun, belum hidup yang sejati. Maka diawali dari yaqdhah. Itu kan disindir di surat Al-Mudatsir itu ya. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, buang selimutmu, berdiri, bangkitlah. Wahai yang rebahan saja, bangkitlah. Kuotamu sudah habis. Ya, kamu kan bangkitnya kan alasan-alasan itu mesti ya. Terus, yang kedua, kalau sudah bangun, al-azm. Azm itu tekad bulat. Bismillah, saya mulai sekarang perjalanan menuju Allah. Karena memang hidup kita ini kan hakikatnya menuju Allah. Ini namanya azm. Keinginan kuat sudah, tekad bulat, azm. Kalau masih setengah-setengah, masih ragu-ragu, belum azam. Azam itu tekad bulat kuat untuk berjalan. Setelah al-azam, al-fikroh. Al-fikroh itu fokusnya pikiran kepada satu tujuan. Jadi segala sumber daya diri kita arahkan ke sana. Yuk kita belajar, yuk kita mencari rujukan, mencari guru, cari ilmu, belajar strategi perjalanan seperti apa, nanti yang ditempuh apa, itu namanya al-fikrah. Jadi kalau sudah bertekad bulat, diawali dari ikhtiar, menempuhnya sepenuh hati, antara lain melalui fikrah. Kalau sudah al-fikrah, nanti kita akan tahap keempat, menemukan basirah.
Basiroh itu cahaya Allah yang dipancarkan dalam hati kita sehingga kita sadar hakikat. Ini basiroh. Di basiroh itu kalau menurut Ibnu Qayyim ada 3 jenis. Ada basiroh tentang asma wa sifat, tentang Allah. Yang kedua tentang perintah dan larangan, apa yang kita jalankan, apa yang jangan kita lakukan. Juga tentang janji dan ancaman. Setelah kita melakukan fikroh, kemudian Allah ridho pada kita, akan menganugerahkan basiroh. Basiroh itu berarti terbuka benar mata kita oleh hakikat yang sejati dalam hidup ini. Kalau sudah basiroh itu biasanya sudah sangat mantap sudah. Cuma syaratnya basiroh adalah fikroh. Kita memang sungguh-sungguh sebelumnya ingin melangkah. Fikroh akan bisa lahir kalau kita azam. Sejak awal memang bertekad bulat mau ke sana. Kalau niatnya setengah-setengah tidak bisa. Niat setengah-setengah tidak mungkin bisa fikroh. Fikroh setengah-setengah tidak mungkin bisa basiroh. Untuk bisa niatnya sepenuh hati perlu yakdhoh. Bangun dulu, sadar dulu. Nah ini tahap awal perjalanan. Jadi teman-teman ayo kita sadari, diawali dari bangun, kemudian niat yang kuat, setelah itu mengupayakan sepenuh hati, pada akhirnya Allah akan menganugerahkan basiroh. Disitulah perjalanan kita akan dimulai. Perjalanan menuju Allah. Kemudian kita lanjutkan ya. Setelah itu apa? Ini sebenarnya masih di buku pertama sih. Diawali dari muhasabah menuju taubah. Kenapa muhasabah dan taubah di awal? Ini sebenarnya sudah maklum dalam dunia tasawuf itu. Proses pertama perjalanan namanya taholli. Pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Setelah itu tahalli. Mengisinya dengan hal-hal baik. Sehingga kita mendapatkan efek namanya tajalli. Maka kalau teman-teman jeli di levelnya makom, apakah Imam Ghazali atau Ibnu Athaillah Sakandari, itu selalu diawali dari taubat dulu. Bersih-bersih dulu. Cuma taubat jangan asal taubat. Diawali dari muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri, mengenali diri kita. Dulu kita pernah, mungkin tahun lalu ya, akhir tahun kita bahas muhasabah menurut Syekh Haris Al-Muhasibi. Beliau ini saking seriusnya menggeluti muhasabah sampai digelari Al-Muhasibi, orang yang sering muhasabah. Saya masih ingat, ini mungkin refresh ya mumpung akhir tahun untuk teman-teman. Jadi muhasabahnya Imam Haris itu diawali tentu saja dari ilmu ya, pengetahuan standar. Karena kalau kita tidak punya standar, gimana menghitung diri kita? Harus punya ilmu. Pak, saya mau muhasabah, Pak. Sudah ngerti yang benar mana, yang buruk mana? Tidak tahu, Pak. Tidak bisa. Untuk bermuhasabah harus punya bekal ilmunya dulu. Belajar dulu standar-standarnya. Kalau sudah tahu, baru kita renungi. Kalau di Imam Haris ya, semua anggota tubuh kita urutkan. Boleh dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, pikiran. Kita coba satu-satu. Mata ini seringnya dosa apa ya? Susah dikendalikannya kalau melihat apa. Ini kita tulis satu-satu. Mulut ini sering lepas kendali kalau di momen apa. Tidak bisa dikendalikan gimana. Dosanya yang saya lakukan apa saja dengan mulut ini. Jadi coba satu-satu. Kalau teman-teman ada waktu ya. Kalau petunjuknya beliau sih di sepertiga malam terakhir. Bagian dari paket ibadah kita, mungkin ada tahajudnya, ada ngajinya, ada zikirnya, sisipkan barang 10-15 menit muhasabah. Syukur-syukur bisa harian. Kalau tidak bisa ya mingguan lah. Tidak bisa ya bulanan. Masih tidak bisa tahunan. Masih tidak bisa turun dewe. Tahunan ya, setahun sekali ya paling tidak akhir tahun. Tahun ini aku yang meningkat apa, yang berkurang apa, yang degradasi apa, yang promosi apa. Mulut saya sudah mulai lumayan Pak tertata, cuma jempol saya saja yang masih sulit dikendalikan. Saya coba itu namanya muhasabah. Jadi muhasabahi seluruh anggota tubuhmu.
Kalau masih ada yang jelek, yang buruk tentu saja diperbaiki. Kalau sudah baik, alhamdulillah Pak, saya muhasabah ini sudah minimal dosanya. Ini kegiatannya baik semua. Sekarang kamu tanyakan lagi, kebaikan yang kamu lakukan itu lillahi ta'ala atau tidak? Untuk Allah, karena Allah, atau masih ada pamrih yang lain? Kalau masih belum lillahi ta'ala, belajar lagi, latihan lagi untuk ikhlas biar lillahi ta'ala. Terus kalau itu sudah beres, masuk lagi ditambahi. Sudah Pak, sudah lillahi ta'ala. Baik, kebaikan-kebaikan yang lillahi ta'ala tadi masih tidak kecampur dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Boleh sih, tapi ini tidak ada gunanya. Kalau ini terlalu banyak, ya mengambil porsi, jadi kebaikannya jadi minimal. Ya bener sih Pak, saya tidak pernah maksiat. Gimana maksiat dong, saya tiap hari di kamar terus mikirin. Itu kan ada hal yang kecampur dengan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Ini juga bahan muhasabah selanjutnya. Nah kalau sudah sukses sampai di sini, sampai sadar, oh ternyata penting semua Pak, saya itu sudah yo ikhlas, yo hidupku efektif, penting semua. Ini muhasabah agak berat. Muhasabah di level selanjutnya adalah tanya, kamu bangga enggak dengan itu? Kamu merasa bisa, merasa penting, merasa hebatkah dengan itu? Kalau masih ada itunya, itu yang harus dibersihkan. Karena mungkin kalian lupa bahwa kebaikanmu, kemampuan dan kemauanmu untuk melakukan kebaikan itu semuanya anugerahnya Allah. Jadi penghalang terakhir itu ego kita sendiri. Kita merasa hebat, merasa besar, merasa pinter, merasa soleh. Alhamdulillah Pak, saya sudah nyampe makom ini. Teman-teman masih potang-panting level bawah. Saya sudah level sekian. Nah, ini musuh terakhirmu justru dirimu sendiri. Baik. Wah teman-teman itu Pak, kalau Ramadan apa ngaji satu juz enggak khatam-khatam. Saya satu Ramadan, bisa khatam 10 kali Pak. Itu kayak hebat-hebat tapi justru di situ kelihatan ada penghalang besar antara dia dengan Allah, yaitu apa? Dirinya sendiri. Nah, beliau kemudian mengajarkan dari muhasabah menuju taubah. Apa yang harus kita lakukan dengan muhasabah biar masuk ke ranah taubat? Apa yang dilihat? Yang pertama, mari kita bandingkan antara nikmat Allah dan burukan kita. Kalau kita memikirkan ini, kemungkinan jatuhnya kita, tobat, harus tobat ini. Allah sudah memberikan nikmat sebanyak itu, tapi kelakuan kita serusak itu mesti jatuhnya ke sana. Jadi kata beliau, untuk membawa muhasabah ke taubah, mari kita sadari betapa banyaknya anugerah Allah dan betapa negatifnya yang kita lakukan selama ini. Jadi membandingkan antara nikmatnya Allah dan kejahatan kita. Kemudian yang kedua, membedakan antara hak dan kewajiban. Coba kita cek. Kata Ibnu Qayyim, kadang-kadang ada orang kewajibannya dijalankan, tapi haknya dilupakan. Ini juga negatif. Seperti orang rajin ibadah, tapi kemudian kayak tadi, menyiksa dirinya, makan tidak serius, tidak mau menikah, dan lain sebagainya. Ini juga ayo ditobati. Ada yang kita lupakan. Atau ada orang yang ibadahnya sih luar biasa, tapi masih kecampur dengan hal-hal yang negatif, yang harusnya ditinggalkan. Ini juga harus ditobati. Kemudian ada juga, mari kita sadari, kadang-kadang kita ini yo patuh, yo ibadah, tapi terpaksa. Jadi istilah beliau, tidak ridho terhadap ketaatan yang kita lakukan. Di agama itu rasanya kayak beban saja. Jadi rasanya, ini punya agama nambah repot saja, disuruh puasa lah lagi, asik-asik ngobrol, diajak sholat lagi. Jadi kita merasa diribeti oleh agama. Ini juga harus segera kita tobati. Bahkan di situ beliau menjelaskan, orang yang punya basiroh tadi,
mereka biasanya justru lebih banyak istighfar. Karena mereka sadar ketaatan yang dilakukan itu belum sepenuh hati, sepenuh daya. Jadi sebenarnya sholat kita bisa lebih khusyuk dari yang kita jalankan itu. Cuma kita tidak mau seserius itu. Sebenarnya kita bisa kok nambah sholat-sholat sunnah, tapi kita pokoknya wajibnya beres kan sudah deh. Ini kalau orang-orang yang basirohnya kuat itu justru setelah ibadah dia istighfar. Sadar bahwa aku belum memberikan yang terbaik untuk Allah. Padahal untuk Allah ini aku belum memberikan yang terbaik. Padahal untuk anak, untuk istri, untuk sahabat kadang-kadang kita pontang-panting untuk membahagiakan, memberi yang terbaik. Tapi untuk Allah kadang masih asal-asalan. Nah ini juga perlu kita tobati.